Selamat siang. Ini saya akan melanjutkan pembahasan tadi sudah di kelas 9, selanjutnya di kelas 7. Ini juga ada pembahasan visi-visi untuk ulangan nanti. Selanjutnya yang perlu kita pelajari materi dari kelas 7 adalah dari materi awal, pengukuran, besaran, dan terakhir itu sampai materi alor ya. Nah, jadi di sini ada materinya. Mari kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, ketika kita memulai materi tentang besaran, tatapan utama yang harus kalian ingat adalah 7 besaran pokok. Seperti halnya di soal nomor 1, besaran berikut yang bukan termasuk besaran pokok adalah masa, waktu, percepatan, atau kuat arus. Nah, di sini kalau kalian mengingat 7 besaran pokok, maka selain dari 7 besaran pokok itu ialah besaran turunan. Nah, jadi masa termasuk besaran pokok, waktu juga termasuk besaran pokok. Nah, percepatan ini bukan ya. Nah, jadi 7 besaran pokok yang perlu kalian ingat, 7 besaran pokok yang perlu diingat adalah, itu perlu diingat ya, 7 besaran pokok. Itu ada pertama adalah masa, yang kedua ada panjang, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada kuat arus listrik, yang kelima ada intensitas cahaya. Yang keenam ada suhu, dan yang ketujuh ada masa waktu panjang waktu waktu ketujuh ada jumlah zatnya. Ini yang wajib diingat 7 besaran pokok di sini. Di luar daripada itu berarti dia adalah besaran turunan. Nah, selanjutnya satuan internasional dari panjang. Nah, ini berarti mengingat satuannya ya. Jadi satuan internasional dari panjang jawabannya adalah meter. Sudah sangat jelas ya. Nah, sedangkan nilai kesetaraan awalan hekto setara dengan soal nomor 3, hekto itu ada 2 tingkat di atasnya meter. Jadi misalnya dari meter, dekameter, hektometer, kilometer. Nah, 2 tingkat di atas meter itu berarti satu tingkat itu dia naik 10. Nah, cuman kan karena posisinya naik, kalau dari meter itu memang kita bagi, tapi kalau kita punya tangga kalau dari hekto itu turun ke meter, maka kita bakal ketemu nilainya 100. Jadi awalan hekto itu setara dengan 10 pangkat 2. Nah, selanjutnya alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, ini sudah sangat jelas ya. Alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan kertas itu sangat tipis. Jadi kalau kita menggunakan penggaris, jelas tidak bisa mengukur tebalnya. Tapi kalau panjangnya bisa. Tapi karena diminta ketebalan, berarti kita perlu alat yang sangat teliti. Nah, alat yang biasa digunakan karena memiliki tingkat ketelitian paling tinggi yaitu adalah mikrometer skrup. Selanjutnya pada soal nomor 5. Alat yang dapat mengukur diameter dalam. Nah, di sini ada kata kunci diameter dalam. Sebuah tabung dengan teliti adalah, nah jadi alat yang dapat mengukur diameter dalam itu adalah jenisnya adalah jangka sorong. Karena jangka sorong itu memiliki 3 fungsi, yaitu mengukur diameter dalam, diameter luar, dan yang satunya lagi adalah kedalaman. Nah, jadi ada 3 fungsi untuk mengukur untuk jangka sorong itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tingkat ketelitian dari mikrometer skrup. Pada umumnya adalah, nah ini perlu diperhatikan nih, tingkat ketelitian dari mikrometer skrup. Nah, tingkat ketelitian kalau untuk jangka sorong itu biasanya punya nilai tingkat ketelitian adalah 0,01. Nah, selanjutnya ini dalam senti. Nah, mikrometer skrup juga sama. Mikrometer skrup biasanya juga ditulis 0,01. Nah, namun yang membedakan adalah satuannya adalah milimeter. Nah, kalau ini dikonversi ke dalam senti, maka nolnya nambah 1 ya. Jadi 0,001 cm.
karena naik satu digit. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 0,01 cm. Nah, selanjutnya soal nomor 7 itu penjumlahan ya. Nah, penjumlahan 1 ton ditambah 4 kuintal ditambah 80 pon. Jadi kalau untuk kasus soal di nomor 7 itu kita bisa cukup mudah menghitungnya, yaitu dengan cara 1 ton itu akan setara dengan 1000 kg. Nah, terus 4 kuintal itu berarti setara dengan 400 kg. Dan kalau 80 pon itu setara dengan 40 kg. Karena nilai 1 pon itu setara 2 pon itu setara dengan 1 kg. Atau 1 pon itu setara dengan setengah kilogram. Nah, jadi ini tinggal kita jumlah. 1000 tambah 400 tambah 40 kita bakal ketemu 1440 kg. Kuncinya adalah pada konversi. Nah, selanjutnya berikutnya penghitungan pengukuran waktu. Nah, jika sehari terdapat 24 jam, maka 2,5 hari adalah, nah, ini sangat mudah sebenarnya kita cari lah. Jadi kita cukup mengalihkan 24 dikali dengan 2,5. 2,5 atau kita tulis aja 2,5. Nah, ketemunya nanti hasilnya adalah 60. Jadi jawabannya adalah 60 jam. Nah, kasus berikutnya di soal nomor 9. Sebuah air berisi 70 ml dimasukkan ke dalam benda sehingga terjadi kenaikan air 19 menjadi 140 ml. Nah, volume benda yang dicelupkan adalah, nah untuk kasus kenaikan air itu kita bisa mencari volume benda itu sama dengan volume air sesudah benda dimasukkan dikurang dengan volume sebelum dimasukkannya. Nah, soalnya agak kurang tepat sendiri kalau dilogikakan, karena kenaikannya nggak mungkin 100%. Nah, jadi biasanya ini ada, cuman kalau dalam hitungan seperti ini kita coba kurangkan volume air sesudah itu yang 140 kan, sesudah benda dimasukkan dikurang dengan volume sebelum benda dimasukkan, yaitu 70. Nah, nanti kita cari selisihnya, itulah jawaban. Jadi 70 mili. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian. Nah, selanjutnya alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, ini sudah sangat jelas ya, alat yang digunakan untuk mengukur suhu hampir sering berada dalam keseharian kita, yaitu termometer. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Termometer Reaumur memiliki titik didih pada, nah ini masih berupa ingatan ya, kalau kita menggunakan soal jenis seperti ini, maka termometer Reaumur itu memiliki titik didih pada. Nah, kalau kita ingat skalanya, kalau Celsius itu memiliki titik didih pada 100 derajat Celcius, sedangkan kalau pada Reaumur itu memiliki titik didih pada angka 80 derajat Reaumur. Ini pada soal sepertinya terjadi kesalahan penulisan ya, harusnya ditulis dalam bentuk satuannya Reaumur bukan Celsius, nanti diralat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 80 derajat Reaumur. Nah, nomor 10, nomor 11 itu setara dengan 80 derajat Reaumur. Satuan yang pada pilihannya itu di kisi-kisi berarti salah ya. Tapi kalau diminta dalam Celsius, jawabannya adalah 100 derajat Celcius. Cuman patokannya berarti itu harus 80 derajat Reaumur. Berarti ada kesalahan penulisan. Nah, selanjutnya di soal nomor 12, termometer yang memiliki nilai perbandingan skala yang sama, yaitu, nah ini sangat mudah juga, yang punya nilai perbandingan skala yang sama itu adalah Celsius dengan Kelvin. Kenapa? Karena jarak skalanya sama-sama bernilai 100. Nah, makanya dalam kode biasanya digunakan angka yang sama, yaitu
Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu di soal nomor 13. Suhu 60 derajat Celcius itu setara dengan berapa reamer? Oke, ini berarti kita mau mencari berapa derajat reamer. Ini dari Celcius ke reamer. Kalau kalian menggunakan rumusnya praktis, mencari ini juga sangat mudah. Kita cukup ya tuliskan kode perbandingan. Masih ingat kalau kode perbandingan reamer itu adalah 4, Celcius itu adalah 5. Berarti 4 per 5 dikali dengan 60 derajat 60 kali dengan yang diketahui ya. Jadi 4 per 5 dikali 60 ketemunya nanti 48 derajat. Jadi jawabannya adalah 48 derajat ya. Itu untuk jawaban nomor 13. Jadi 48 reamer. Selanjutnya untuk jawaban nomor 14. Jawaban soal nomor 14 itu ada suhu 35 derajat Celcius itu apabila dikonversi ke barat. Berapa nilainya? Kalau kalian masih menggunakan rumus ringkas, kita bisa langsung pakai menggunakan cara ini ya. Kalau kita mau menggunakan dari Celcius ke Fahrenheit adalah 5. Fahrenheit itu berarti 9 kodenya. Lalu Celcius itu berarti dia dikali dengan suhu yang diketahui, yaitu 30. Nanti hasilnya sesudah dijumlah, sesudah didapat hasilnya nanti tinggal ditambahkan dengan 32. Mengingat titik beku Celcius, titik beku reamer itu di angka ya, bukan di angka 0 ya, jadi di angka 32. Jadi perlu penambahan titik beku di sini. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung 35 dibagi 5 itu ketemunya 7. 7 dikali 9 ketemunya adalah 49 ditambah dengan 32. 49 ditambah dengan 32 kira-kira hasilnya berapa? 49 ditambah dengan 32 81 ya. Ya, ini guys ada kesalahan penulisan kunci lagi sepertinya. Berarti harusnya jawaban yang tepat adalah 81. Berarti oh ya ralat, mohon maaf. Kalau kita jumlahkan berarti jawabannya adalah 41. Hasilnya belum ketemu ya. Jadi jawaban yang tepat harusnya adalah 81. Nah, sini pilihannya nggak ada yang tepat. Ini ada miss juga berarti. Waktu soalnya kemarin dirubah jadi sisi. Nah, selanjutnya di soal nomor 15 ini harus dicatat. Oke. Nah, soal berikutnya di soal nomor 15 itu ada angka 40 derajat reamer ya. Jadi ada soal 40 derajat reamer berarti 40 derajat reamer itu kita bisa cari dulu nilainya. Nah, sama persis dengan yang tadi, untuk rumusnya kita bisa ambil rumus yang sama dengan ini. Namun yang menjadi pembeda adalah faktor pembaginya. Jadi kalau di sini, kalau pada Celcius itu dibagi 5, kalau pada reamer itu dibagi 4. Kemudian suhu yang diketahuinya adalah 40. 40 itu ditambah dengan 32. Berarti 40 dibagi 4, 10. 9 dikali 10 adalah ditambah 32. Berarti ketemunya hasilnya adalah 90 ditambah dengan 32.
ketemunya adalah 122 derajat Fahrenheit. 122 derajat. 122 derajat. Oke, itu jawaban soalnya. Oke, yang perlu kita garis bawahi tadi adalah di soal nomor 14 ya. Pilihan gandanya tidak ada yang sesuai, sama di bagian nomor di bagian soal nomor 11 tadi harusnya tertulisnya Celsius Reaumur bukan Celsius. Nah, selanjutnya di soal nomor 16 perubahan wujud. Ini cukup mudah soalnya. Perubahan wujud dari padat ke cair disebut sebagai dari padat menjadi cair. Ini sudah sangat jelas ya, jawabannya adalah cair. Nah, perubahan dari wujud cair ke gas disebut dari cair jadi gas. Nah, berarti jawabannya adalah menguap ya, dari cair jadi gas, berarti menguap. Panas yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah disebut, nah ini definisi dari kalor ya. Jadi kalor adalah panas yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu. Nah, bila suatu benda dinaikkan, maka benda umumnya akan, nah ini konteks materi berikutnya, yaitu memuai lah, pemuaian. Rata-rata mengalami pemuaian, kecuali pada air ketika suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Nah, nanti itu akan ada yang ditemukan dengan istilah anomali air. Nah, selanjutnya soal nomor 20, persamaan yang tepat untuk mengukur pertambahan panjang suatu benda logam yang dipanaskan ialah, nah berarti ini kita bisa mengambil jawaban yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dengan dikali dengan delta T. Jadi patokannya adalah pertambahan panjang, berarti kita cari huruf L. Nah, selanjutnya rumusnya itu dikali ya. Jadi di sini delta A itu untuk luas, delta V itu untuk volume. Jadi bukan untuk pertambahan panjang, melainkan kalau yang B ini adalah untuk pertambahan luas, sedangkan yang C di sini adalah pertambahan untuk volume. Nah, di bagian B di sini delta L sama dengan L0 ditambah A ditambah dengan delta V. Nah, di sini salahnya adalah di bagian sini bukan tambah ya, harusnya adalah kali. Untuk pembahasan untuk soal pilihan. Nah, adapun untuk soal esai, kita bisa membahas di sini. Nah, yang pertama, soal esai di sini cukup sederhana pertanyaannya. Sebutkan 7 besaran pokok beserta dengan satuan. Nah, tadi di soal-soal awal sudah ada saya jelaskan tentang 7 besaran pokok. Nah, sekarang tinggal kita tulis ya besaran pokok dengan satuan. Nah, jadi besaran pokok dengan satuan. Nah, tinggal kita tambahkan satuan. Soal saya nomor 1 tentang 7 besaran pokok. Nah, 7 besaran pokok cukup kita masukkan di sini adalah variabel massa punya satuan kilogram, panjang punya satuan meter, waktu punya satuan watt atau detik, kuat arus listrik punya satuan ampere, intensitas cahaya punya satuan kandela, suhu punya satuan Kelvin, jumlah zat punya satuan mol. Nah, ini 7 besaran pokok beserta sederhana ya, jadi bisa diingat 7 itu di luar daripada itu berarti termasuk besaran turunan. Nah, selanjutnya di soal nomor 2, suatu benda diukur berdasarkan sebuah termometer, ditemukan suhu sebesar 90 derajat Celcius. Tentukan suhu yang didapat jika digunakan termometer Reaumur sama Fahrenheit.
Nah, berarti ini kita dimintanya melakukan konversi. Nah, berarti yang diketahui adalah suhu Celcius yaitu sebesar 90 derajat Celcius. Suhu Celciusnya adalah 90 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk ditanyakannya adalah berapa suhunya dalam reaktor dan berapa suhunya dalam konvektor. Ini cukup mudah kalau kita lakukan seperti tadi. Kita cukup melakukan konversi menggunakan rumus tadi. Kalau untuk reaktor sendiri berarti adalah rumusnya berarti kita menggunakan K4/5 kita kali dengan 90. 4/5 dikali dengan 90. 90 dibagi 5 adalah 18. 18 kali 90 berarti ketemunya nanti 72 derajat. Nah, selanjutnya untuk Fahrenheit sendiri, Fahrenheit sama dengan sana tertulis 4/5 ya. Nah, di sini pada Fahrenheit tadi rumusnya adalah 9/5 dikali dengan 90, baru hasilnya nanti kita tambahkan dengan 32. Kita coba hitung 9/5 dikali dengan 90 berarti sama kayak tadi. Kalau dibagi jadi 18, dibagi 5 jadi 18, 90 dikali 9, 18 dikali 9, kita bakal ketemu hasilnya adalah 162. Kalau kita tambah dengan 32, nanti kita akan menemukan hasil 194 derajat. Nah, ini adalah hasil. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan bentuk teori. Jelaskan bunyi dari asas Black. Asas Black itu punya bunyi jumlah kalori dalam suatu ruang tertutup, atau misalnya katakan dalam suatu sistem tertutup. Maksudnya tidak ada kalor yang lepas kemungkinan. Jadi dalam suatu sistem tertutup, maka jumlah kalor yang dilepas akan sama dengan jumlah kalor yang diterima. Ini salah satu rumusnya standarnya, dan kalau kita diminta menuliskan rumus, biasanya kita cukup tuliskan dilepas dengan user. Ini sudah cukup jelas tentang bunyi dari asas Black. Selanjutnya, kasus soal nomor 4. Sebuah benda dengan ukuran panjang 200 meter dengan suhu awal 20 derajat Celcius, jika koefisien mulai panjang alfa, benda tersebut sebesar 0,00017. Jika benda dipanaskan hingga 120 derajat Celcius, tentukan pertambahan panjang benda tersebut. Sini kita bisa menuliskan diketahuinya dulu. Berarti ada kondisi panjang awal, kita sebut saja L0, setara dengan 200 meter. Terus dipanaskan dengan suhu awal 20 derajat Celcius. Jika koefisien muai, berarti kita bisa ambil koefisien muai alfa sama dengan 0,00017 per derajat Celcius.
Celcius. Nah, jika benda dipanaskan hingga. Nah, berarti ini langsung aja kita bisa ambil delta T atau perubahan suhunya dari suhu yang tinggi dikurang dengan suhu yang rendah. Sehingga bisa kita tulis 120 dikurang dengan 20. Jadi kita akan menemukan hasilnya adalah 100 derajat. Kita perhatikan satuannya adalah derajat Celcius. Nah, ditanyakannya tentukan pertambahan panjang. Untuk rumusnya bagaimana? Nah, kita bisa memanfaatkan soal di nomor 20 ya. Soal di nomor 20 sudah terlihat jelas ada satu rumus yang bisa kita manfaatkan, yaitu di sana adalah rumus delta L. Delta L sama dengan yang 0 dikali dengan alfa dikali dengan delta. Nah, ini tinggal kita masukin angkanya berikutnya. Kita masukin angkanya. Sekarang kita akan merubah L0-nya kita ganti dengan 200. Terus alfanya kita rubah jadi 0,00017. Terus delta T-nya kita akan rubah jadi 100. Oke, tinggal kita lakukan perhitungan. Nah, kalau memang mau lebih mudah, sebenarnya 0,17 itu bisa kita konversi dulu dalam bentuk pecahan. Jadi, ini bila kita tulis dalam bentuk pecahan, kita akan mendapatkan bentuk yang relatif lebih mudah. Ini kita ganti dalam bentuk pecahan. Berarti itu akan setara dengan 17 per 1 juta. Nah, kita bisa mencoret angka 0 di sini. Dan 0 di sini dengan 0 di bawah sini. Nah, terus 20 di sini 11 itu juga bisa kita coret. Sehingga nanti hasilnya akan kita temukan mudah. Jadi variabel yang tersisa adalah 2 dikali 17 per 100. 2 dikali 17 per 100 berarti kita akan menemukan nilai delta L itu sendiri setara dengan 34 per 100. Jadi kalau kita jadikan pecahan, kita dapat 34 per 100. Nah, kalau kita bagi, maka kita akan ketemu nilai 0,34 0,34. Jadi besar pertambahannya adalah 0,34. Jadi itu jawaban untuk soal di nomor 4. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan lagi untuk kasus soal di nomor 5. Nah, diketahui kita coba cari dulu. Diketahui di soal nomor 5. Seorang anak melakukan sebuah percobaan dengan memanaskan sejumlah air bersuhu 20 derajat Celcius sehingga suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Kalori jenis air sebesar 4.200 joule per kilogram derajat Celcius jika air tersebut bermassa 4 kilogram. Tentukan kalori yang diperlukan dalam satuan joule. Nah, hal yang perlu kita analisis terlebih dahulu dalam kasus kalor adalah kita lihat suhu awalnya. Suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, berarti kondisinya berupa air. Nah, karena kalau di bawah 0 derajat Celcius, berarti dia masih berupa padatan atau dia bentuk es. Sedangkan kalau di atas 100 derajat Celcius, itu berarti bentuknya gas. Nah, kebetulan suhunya di sini dari 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Berarti konveksinya dia masih berbentuk air keduanya. Sehingga kita bisa tuliskan dulu diketahuinya. Jadi yang perlu kita tulis diketahui di sini adalah massa. Kita mulai dari rumus dulu, kita bisa ambil massa. Massanya senilai 4 kg. Terus ada kalor jenis, kita tulis biasanya dengan C, dia setara dengan 4.200 joule per kg Celcius.
Dan satu lagi tadi tentang delta T. Delta T kita akan punya nilai delta T sama dengan 60 dikurang 20. Selisih suhu di sini delta T. Jadi kita akan dapat nilainya adalah 40 derajat Celcius. Nah, yang perlu kita tanya, yang ditanyakan di sini adalah tutupan kalori yang diperlukan. Tanyakannya adalah kalori, berapa kalori yang diperlukan. Nah, kalor memiliki dua rumus, ada rumus kenaikan suhu, ada rumus perubahan wujud. Tentunya penyelesaian soal seperti ini memerlukan penyelesaian yaitu menggunakan rumus kenaikan suhu, yaitu U sama dengan M dikali C dikali dengan delta. Soal pada kalor ini biasanya cukup mudah karena hanya mengandalkan perkalian ya. Jadi angkanya yang mungkin agak besar sedikit, itu massa 4 kg. Terus kalau dalam joule ini lebih besar dibandingkan dalam kalori ya. Cuman secara garis besar penyelesaiannya sama. Cukup kita tuliskan apa saja yang tadi dari diketahui. Nah, sekarang tinggal kita hitung 4 dikali 4.200, 4 dikali 4.200 dikali dengan 40. Hasilnya adalah 672.000 joule. Jadi ini jawabannya ya. Atau kalau mau dibentuk dalam kilojoule ya jawabannya adalah 62 kilojoule. Ini alternatif saja, tapi dimintanya dalam satuan joule ya. Soal berarti cukup di bagian awal tadi aja dalam kondisi joule. Nah, sekian dulu pembahasannya untuk kisi-kisi di kelas 7. Materinya Bapak akhiri. Semoga ini dapat membantu kalian belajar supaya nanti nilai ujian akhirnya bisa jadi maksimal. Akhir kata Bapak ucapkan